Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Marita. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Matematika di Universitas Tanjung Pura. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Di unit kerja saya, SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Setiap pekerjaan memiliki cerita, kadang menyenangkan, kadang tak seperti yang kita bayangkan. Dalam pekerjaan, kita sering dihadapkan pada pilihan, mau yang susah ataupun yang mudah, kita yang tentukan. Setiap orang memiliki tujuan pekerjaannya masing-masing. Ada yang suka memiliki banyak pengalaman, atau sebagai tempat mencari nafkah untuk hidup. Bagi saya, tujuan pekerjaan bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi juga untuk mencari kebahagiaan. Meski kebahagiaan itu tak mesti selalu kita temukan, namun kebahagiaan selalu dapat kita ciptakan. Menjadi guru bukanlah pekerjaan mudah. Begitu besar amanah yang dititipkan di pundak kita. Menciptakan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, serta memiliki keterampilan dan kecerdasan sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru juga merupakan seorang agen perubah, agen of change. Perubahan yang dilakukan untuk menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Dan saya siap untuk menjadi agent of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan lancar, yuk kita sama-sama berdoa. Ibu minta Ketua Kelas Zaki untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semangat gak nih mau belajar hari ini? Semangat ya. Ibu berharap di pertemuan berikutnya kalian juga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Oke? Ibu mau cek kehadiran kalian dulu nih hari ini. Ibu tanya sekretarisnya Alpia, ada yang gak masuk gak Nong hari ini? Yang tidak hadir pada hari ini ada 3 orang, Bu. Yang pertama Fatra izin, Panji izin, sama Naila sakit. Nah, karena ada temanmu tadi, 1 orang, Naila tidak hadir karena sakit, kita sama-sama doakan Naila ya, supaya Naila lekas pulih dan bisa belajar seperti sedia kala. Amin. Nah, jangan lupa anak-anak, kalau pulang sekolah nanti ada waktu, kita sama-sama jenguk Naila, supaya dia lebih semangat dan bisa semangat lagi untuk belajar seperti biasanya lagi. Bisa? Bisa ya? Oke,
sekarang kita ice breaking dulu supaya kalian belajarnya lebih semangat dan konsentrasi. Nah, untuk ice breakingnya Ibu akan tampilkan video. Jadi kalian amati dulu baru nanti kalian ikutin arahan Ibu, oke? Nah ya, kita saksikan bersama video ice breakingnya di sini, oke ya? Oke, bisa dilihat tadi gerakannya. Nah, sekarang coba yuk semuanya berdiri biar lebih semangat untuk melakukan ice breakingnya. Oke, yuk berdiri semuanya. Ibu cek dulu. Ya, berdiri semua. Ikutin arahan Ibu ya. Tadi di video kalian menyaksikan ada tepuk 1 sampai tepuk 4. Oke, ikutin arahan Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke, tepuk 4, tepuk 2, oke, sip. Semangat ya, semangat. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya Ibu mau cek kerapian kalian dulu nih. Karena kalau kalian belajar dalam keadaan rapi, bersih, itu akan meningkatkan motivasi belajar kalian. Coba Ibu cek, udah siap nggak semua alat tulis dan bahan-bahan untuk kalian belajar hari ini? Sudah siap? Nah, untuk kerapiannya nih, pakaian anak cowok yang masih keluar-keluar silakan dimasukkan, sama yang cewek pakai kerudungnya, yang belum rapi dirapikan dulu. Udah ya? Nah, jangan lupa dong kalau misalkan di sekitar kalian ada sampah, segera ambil dan buang pada tempatnya. Coba Ibu cek, ada nggak nih sampahnya nih ya? Nih, ada nggak? Oke, aman ya? Bersih ya? Nah, karena sudah dalam keadaan rapi, bersih, dan siap untuk belajar, Ibu pertama-tama mau mengecek kemampuan awal kalian nih. Ya, jadi nanti Ibu share link Google Form, itu ada satu soal kalian kerjakan. Nah, nanti Ibu hanya kasih waktu 3 menit aja. Cukup nggak? Cukup ya, hanya satu soal kok. Nah, sekarang coba dikeluarkan dulu handphonenya. Oke, dibuka handphonenya. Ibu akan share soalnya di sini di grup kelas aja ya, di sini. Soal kemampuan awal ya. Oke. 27, 28. Pas ya? Jadi jumlahnya 28. Ibu cek dulu hasilnya nih. Nah, dari 28 orang ini ada 90% yang benar dan ada 10% yang masih belum benar. Maka Ibu akan kasih penguatan dulu supaya bisa menjadi 100%. Ya, untuk prasyarat kalian masuk ke materi ini. Nah, Ibu minta kalian amati permasalahan yang ada di layar ini. Ibu minta Fahri coba dibaca. Jadi nanti teman-teman yang lain juga baca dalam hati ya. Oke, coba silakan Fahri. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa SMK jurusan Cakra Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel. Berapa banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama? Nah, jadi permasalahan di sini ada hasil produksi ya kan? Nah, coba dari yang kalian amati ini Ibu hanya nanyakan satu dulu. Dari permasalahan ini kalau kalian bisa membuat pola bilangan deret aritmatikanya, coba silakan maju, akan dapat stick bonus. Siapa yang berani maju untuk membuat pola
dari permasalahan ini? Ayo, siapa? Oke, Zaki, ketua kelas nih, maju Zaki. Nih, mantap. Silakan. Ya, di sini aja, Nong. Ya. Pola aja. Pola deretnya aja. Agak ke tengah, Nong, biar temannya lihat. Oke, silakan. Cek ya, coba disebutkan, kasih tahu temannya. Kenapa hasilnya seperti itu? Dapat dari mana deretnya itu? Coba dijelaskan sama temannya. Kan penghasilan per bulan pertama 80. Ya. Terus tuh setiap bulan berikutnya bertambah 10. Jadi 90. Terus? Bulan 3 100. Iya. Sehingga untuk seterusnya bisa dengan konsep pola apa? Menambahkan 10. Iya. Setuju nggak? Benar? Oke, tepuk tangan dong buat Zaki. Mantap, luar biasa. Nah, Zaki nanti dapat stick bonus ya. Jadi anak-anak sebenarnya nih, coba perhatikan. Permasalahan yang kalian amati ini sebenarnya merupakan sebagian proses kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan konsep pola bilangan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kalian sadari kalian sudah bisa menyelesaikan sebagian prosesnya. Di sini ketika kalian belajar hari ini, kalian juga diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ada 2 yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa membuat pola bilangan dan deret aritmatika dari permasalahan kontekstual dengan benar. Terus yang kedua, diharapkan kalian juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual tadi yang berkaitan dengan pola bilangan dan deret aritmatika dengan benar dan teliti. Nanti kalian belajar secara kelompok. Apa yang kalian lakukan di kelompok? Nanti Ibu akan sajikan permasalahan yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Nanti kalian bisa isi LKPD untuk sebagai hasil diskusi kalian. Nanti Ibu bagikan juga LKPD sama bahan ajar. Nanti kalian isi, tuliskan hasil dari diskusi kelompok kalian tentang permasalahan tadi. Nah, selain tadi kalian harus mencapai tujuan pembelajaran, belajar dengan proses diskusi kelompok yang tadi Ibu jelaskan, di pertemuan hari ini juga kalian akan dinilai. Dinilai dari segi apa aja, Bu? Ada 3 ranah ya. Jadi ada 3 ranah nanti di sini ya. Ibu jelaskan aja. Nanti ada ranah pengetahuan, terus nanti kalau yang presentasi juga akan dinilai ketika kalian maju, ketika ada yang menanggapi, itu masuk ke ranah keterampilan. Akhir kalian Ibu akan kasih angket. Angket itu kalian isi sebagai penilaian sikap. Nih, Ibu minta kalian amati permasalahan. Box office mana nih yang sudah kamu tonton? Oke. Mencuri Raden Saleh, Miracle in Cell Number 7, atau Pengabdi Setan 2? Ada beberapa alasan kenapa orang suka nonton film ke bioskop. Yang pertama, layar yang besar dan peralatan suara menggelegar. Yang kedua, popcorn. Tidak lengkap rasanya jika nonton film tanpa ditemani popcorn. Yang ketiga, bioskop punya tempat duduk yang menyenangkan. Nah, bagaimana jika dalam suatu bioskop jumlah kursi pada setiap barisnya berbeda? Apakah kamu dapat menghitungnya? Fatia, pagi-pagi gini kok kamu udah galau sih? Iya nih, Bu. Aku tuh lagi pusing banget, tau gak sih, Bu? Gimana? Coba sih cerita ke Ibu. Kemarin kan aku nonton ke bioskop, Bu. Terus aku penasaran, Bu. Wah, mestinya seru dong. Terus kamu penasaran kenapa? Di bioskop itu ada 10 baris kursi.
Paling depan ada 15 kursi. Ke belakangnya selalu bertambah 5 lebih banyak. Itu kalau menghitung jumlah seluruh kursi ya, gimana caranya ya Bu? Oke, bisa diamati videonya? Saya coba. Siapa yang mau bertanya tentang video yang kalian amati? Bebas mau bertanya apa aja. Oke, silakan. Tentang apa aja? Gimana? Ada? Atau bisa dimengerti? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja nih. Nanti habis ini kalian akan diskusikan dari permasalahan yang ada di sini. Kira-kira siap untuk diskusi kelompok? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu minta sekarang kalian duduk secara berkelompok. Silakan. Jadi mejanya tinggal digeser aja. Yang depan ke belakang aja, Nong ya. Kelompok 1 aman, kelompok 2, 3, 4. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Jadi kalian nanti Ibu arahkan lagi, Ibu bagikan dulu ya. Di sini ada bahan ajarnya, terus ini ada LKPD-nya. Nah, coba nanti di sini kalian akan melihat ada keterangan kompetensi dasar indikator tujuan pembelajaran. Kalian nanti baca-baca aja ya. Nah, untuk identitas kalian isi di sini kelas berapa, mata pelajaran apa, materi apa. Terus jangan lupa Nong isi di sini nih. Di tengah ini kalian isi kelompok berapa, ya? Sama anggota kelompoknya apa aja di situ ya. Terus ikuti petunjuk umumnya. Oke? Ibu kasih gambaran umumnya aja ya. Di kegiatan 1 nih, lihat. Ada kode barcode yang bisa kalian scan. Kalau kalian merasa bahwa tadi menonton videonya cuma 1 kali, pengen nonton lagi, scan aja barcode-nya. Terus nanti kalian bisa ulangi beberapa kali. Oke? Terus yang tadi, kan tadi nggak ada pertanyaan tuh. Coba yuk kalian sekarang Ibu arahkan belajar untuk bertanya apa yang kalian amati dari video itu. Membuat pertanyaan. Supaya nanti pertanyaan itu bisa menopang untuk kalian melakukan kegiatan berikutnya. Ya. Terus di kegiatan 2 ini, kalian diminta untuk identifikasi masalah. Menuliskan apa yang diketahui ditanya ya. Langkah-langkah penyelesaian. Terus kegiatan ketiga, menyusun rencana. Kegiatan keempat, menyelesaikan rencana. Kelima, menghitungnya. Dan yang keenam, periksa kembali dan tarik solusi dari permasalahan di atas. Oke, Ibu tanya dulu nih sebelum kalian diskusi. Kira-kira memahami nggak tugas-tugas yang harus kalian lakukan di kelompok? Nah, Ibu kasih saran, dalam satu kelompok itu LKPD-nya bisa kalian lepas. Ya, kalian bagi tugas di kelompok kalian. Nanti siapa yang menulis mungkin, siapa yang melihat videonya, siapa yang mengerjakan kegiatan ini boleh bagi tugas ya, bebas di dalam kelompok masing-masing. Jangan lupa bahan ajarnya juga dipakai sebagai referensi kalian untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang ada di LKPD kalian. Bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan tunjuk tangan, Ibu akan coba menjawabnya atau mengarahkan kalian kalau bingung ya Nong ya. Nanti sambil Ibu keliling, Ibu juga akan menilai dari keaktifan kalian selama diskusi kelompok. Oke anak-anak, Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi kelompok. Silakan berdiskusi, Ibu sambil menilai ya, keliling ya. Bisa nggak? Coba nonton ya videonya. Ya. Ada masalah? Bisa? Sesuai dengan ketentuan
bahwa kita udah buat ya, kita udah cabut undi bahwa yang presentasi hari ini adalah kelompok 1 sampai kelompok 4. Nanti yang nanggapin adalah kelompok 5, 6, 7. Oke? Jadi kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 5. Kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 6. Kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 7. Nanti kelompok 4 akan ditanggapi bersama-sama ya. Karena naik lebih 1 kan? Oke, kira-kira siap untuk presentasi? Nah, yang pertama maju, kita persilakan kelompok 1. Ya, sambil Ibu nilai ya untuk presentasi kelompok 1. Coba Zia, Ibu bantu dulu Nong ini. Zia, infokusnya dulu tolong Nong. Oke, siap ya? Nih. Silakan Ibu sebagai operator di sini nih. Silakan sambil Ibu nilai ya di sini ya. Oke, silakan. Dibuka dulu Nong. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik kami. Perkenalkan, nama saya Alia Harinaya sebagai moderator. Saya Nasrul Hamzah sebagai. Sambil kelompok yang lain melihat ya, ini sudah dipaparkan, disajikan di sini untuk kegiatan pertama katanya. Nah, ini pada kegiatan 2, tadi ada apakah ada yang berbeda? Tidak sama. Pada kegiatan ketiga, apakah ada yang berbeda? Sama. Bisa dilihat ya Nung ya. Khusus kelompok yang menanggapi ya, nanti fokus nih, dilihat. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan sama yang menanggapi tadi kelompok mana? Kelompok 5, silakan perwakilan kelompok 5 menanggapi dan memberikan paparan singkat juga hasil dari kelompok 5. Siapa yang mau jadi perwakilannya? Ayo, siapa? Yang menjadi perwakilannya aja dulu siapa? Maju. Oke, silakan. Maju, berdiri. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra, perwakilan dari kelompok 5. Nah, jawaban kelompok 1 dengan kelompok 5 ini sebenarnya ini sama. Iya. Cuman ada poin-poin tertentu yang beda. Mungkin kalau sekarang nih, kalau kelompok 1 ini kan mereka nih kayak memberikannya nih satu-satu. Jadi tuh satu persatu cara ini jadi agak lebih lambat gitu. Kalau kelompok saya langsung gitu, entah gitu Bu. Oke. Iya. Boleh kan dikasih saran? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah menanggapi. Nih, kelompok 2. Kelompok yang saya kerjakan. Siap-siap kelompok 3. Oke, silakan Zaki dibuka dulu. Oke, sekarang semua perhatian ke Ibu karena Ibu ingin memberikan penguatan ya dari hasil tanggapan dan presentasi teman-teman kalian. Jadi anak-anak, tadi ada beberapa yang Ibu lihat dari pemaparan yang sudah ditampilkan lewat layar Infokus ini bahwa ada beberapa perbedaan-perbedaan tapi tidak signifikan. Artinya kurang lebih 90% sama, cuman ada tambah-tambahan sedikit yang berbeda. Ya benar ya. Tadi dari segi ternyata di langkah ini harusnya dikerjakan di langkah ini, ya kan? Nah, terus tadi ada tambahan kok terlalu banyak pembuatan baris sama deret, harusnya deret aja. Itu adalah masukan-masukan supaya nanti ke depannya ketika kalian menyelesaikannya itu menjadi lebih baik. Contoh tadi, kenapa tidak dikerjakan di langkah berikutnya supaya kalian tidak double pengerjaan pada setiap langkah tadi, ya kan? Nggak apa-apa, itu masukan gitu. Sama halnya ada yang bertanya, ini menggunakan rumus apa? Ternyata dijawab sama kelompok tadi menggunakan rumus jumlah n suku pertama. Iya kan? Oke, nah sekarang coba yuk kita sama-sama simpulkan. Yang bisa tunjuk tangan ya. Simpulkan bersama. Nih, coba kita simpulkan bersama di sini Ibu
buka dulu. Nih ya. Nah, kita simpulkan bersama, kira-kira nih ya, yang bisa tunjuk tangan. Kalau kamu menemukan soal dalam kehidupan sehari-hari atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tadi ya dengan pola dan deret aritmatika kan, untuk memecahkan masalah, kalau kalian ingin menyelesaikan masalah soal dalam bentuk cerita atau permasalahan, langkah-langkah apa aja yang harus kalian lakukan? Siapa yang bisa? Oke, yang pertama, satu dulu. Kan diketahui sama ditanyanya. Menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya. Siapa lagi? Nih. Menuliskan rencana. Menuliskan rencana. Apa lagi? Menyelesaikan rencana. Menyelesaikan rencana. Siapa lagi? Oke, Sabita. Mengecek kebenaran dan menarik kesimpulan. Benar nggak itu langkah-langkahnya? Nah, itu adalah langkah-langkah yang harusnya kalian jadikan pedoman ketika nanti kalian menyelesaikan atau menemukan soal-soal dalam bentuk cerita atau berbasis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya ibu temukan nih, kebanyakan anak-anak tuh merasa, ibu kalau udah soal cerita nih pusing. Kenapa bisa pusing? Karena kalian bingung mau mulai dari mana, bener nggak? Tapi dengan adanya kalian melakukan langkah-langkah ini, kalian setidaknya bisa merunut pola pikir untuk menyelesaikannya. Pertama, menuliskan apa sih yang diketahui dari masalah tersebut, apa sih yang ditanya dari masalah tersebut, bener ya? Terus selanjutnya harus menyusun rencana. Oh, langkah-langkah apa nih kalau udah diketahui ini ditanya, langkah-langkahnya apa? Barulah kalian pola untuk menyelesaikannya dan memeriksa dan menarik kesimpulan. Benar ya? Itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal yang ada dalam bentuk cerita atau problem. Paham ya? Berbasis masalah. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, sekarang ibu minta kalian duduk secara masing-masing. Udah ya? Nah, sekarang kita coba simpulkan dari segi materi. Nah, coba kira-kira kalau penyimpulannya tadi dari segi materi, apa yang kalian lakukan ketika ada soal seperti tadi? Urusan belakang apa? Apa? Iya, pinter. Setelah dibuat polanya, iya, mencari selisih. Iya, pintar, mencari suku pertama. Kita runut ya. Tadi kata si Rafri, ibu buat dulu polanya. Terus menentukan selisih. Terus menentukan suku pertama. Oke, kita lihat ya. Nih kesimpulannya tadi. Yang pertama membuat pola. Kedua menentukan suku pertama dan beda. Yang ketiga menghitung dengan rumus deret. Itu aja. Oke? Sip. Sekarang coba ibu tanya sama kalian. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran hari ini? Cukup bisa dimengerti? Bisa dipahami dengan baik? Nah, kira-kira kalau misalnya proses pembelajaran seperti ini untuk seterusnya, kira-kira suka nggak? Senang nggak? Senang ya. Nah, itu yang ibu harapkan di pertemuan berikutnya kalian juga harus semangat juga untuk pertemuan berikutnya dalam proses pembelajaran matematika. Harus lebih semangat, harus lebih termotivasi seperti hari ini. Gitu ya, Nong ya. Oke, ibu rasa sudah waktunya nih, karena udah selesai diskusi, presentasi, menyimpulkan, maka waktunya kalian untuk ibu kasih tes. Tes ya. Tes soal kalian kerjakan nih. Nah, ini soalnya. Ibu bagikan dulu ya. Kalian pakai kertas ini aja nih kerjakannya. Nih dibagikan ke belakang dong. Berapa tuh? Tidak ada handphone yang ada di meja. Sebagai ibu mau cek nih, kalian udah sampai mana pemahamannya ketika mengerjakan soal ini gitu. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulin. Yang sudah kumpulin.
Sini Ibu akan kasih kalian tes, bukan tes, angket untuk penilaian sikap kalian. Di sini nanti Ibu share ada 2 angket. Ibu share di grup ya. Sekarang coba dibuka handphone kalian. Ada 2 link ya nanti untuk pengisiannya. Oke, udah selesai? Udah, oke ya, udah ya. Jadi anak-anak, karena kalian sudah mengisi tes, bukan tes ya, angket disposisi matematis dan survei untuk penilaian diri kalian juga ada di situ sebagai ranah afektifnya. Nah, jadi nanti sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran hari ini, supaya kalian tidak cepat melupakan pembahasan hari ini, nanti Ibu akan kasih tugas. Ya, Ibu akan share tugasnya di grup kelas. Nih ya, nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan pas pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya di hari apa sama Ibu? Selasa. Oke, jadi hari Selasa kalian kumpulkan tugasnya. Benar ya? Nah, dan Ibu mau menginformasikan materi yang akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya hari Selasa. Jadi hari Selasa yang akan kalian pelajari itu materi mengenai barisan dan deret geometri. Jadi sebelumnya ini termasuk hari ini kalian udah masuk ke yang aritmatika. Jadi untuk hari Selasa pertemuan berikutnya kalian mempelajari barisan dan deret geometri. Jadi kalian bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya di rumah supaya nanti pas pertemuan hari Selasa kalian bisa banyak referensi dan banyak yang kalian bisa baca. Gitu ya, jadikan pedoman. Paham anak-anak? Bisa dimengerti? Udah. Oke, jadi Ibu berharap pertemuan berikutnya tetap semangat nggak nih belajar? Masih mau belajar matematika? Masih ya, oke. Karena waktunya sudah habis juga. Sekarang Ibu minta Zaki ya selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Zaki, silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah buat kalian ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, kalian boleh pulang.